Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu azim. Segala puji bagi Allah. Salawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, pengikutnya, termasuk kula panjenengan yang bisa meluangkan sedikit waktu untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang rawuh pada pagi ini. Jamaah rahimakumullah, tema kajian pagi ini saya mengambil tafsir Quran surah yang ke-96 yang dikenal dengan surah Al-Alaq atau terkenal dengan Al-Iqra. Namun sebelum masuk ke tafsirnya, marilah kita pahami dulu latar belakang sebagai pengantar. Jamaah rahimakumullah, kita akan berbincang-bincang mengenai wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu dan hafal bahwa 5 ayat yang pertama yang diterima oleh Muhammad Rasulullah adalah surah Al-Alaq atau Al-Iqra. Pertanyaannya, mengapa terkenal dengan Al-Iqra? Jawabnya sederhana, karena diawali dengan Iqra. Para ulama sepakat bahwa Al-Iqra ini adalah wahyu yang pertama yang diberikan Allah kepada Rasulullah sebanyak 5 ayat. Namun demikian, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa surah yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Monggo Pak Bin. Namun demikian, ini adalah pendapat yang lemah. Mengapa Al-Fatihah ini lemah? Karena pada ayat yang kelima surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Ada kata kami, berarti kami itu sifatnya jamak, dan kami itu menunjukkan bahwa sudah banyak orang yang bertakwa. Sumbernya adalah tafsir Al-Misbah. Tidak banyak sejarah yang mengungkap
bagaimana keadaan Muhammad sebelum turunnya wahyu ini. Namun demikian Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana keadaanmu sebelum turunnya wahyu ini? Itu adalah Sayyidah Aisyah yang bertanya kepada Muhammad. Maka beliau Muhammad menjawab, saya sebelum turunnya wahyu, saya didorong oleh satu kemauan yang luar biasa. Untuk apa? Dawai Rasulullah, untuk menyendiri. Kita pahami bersama, sebelum Rasulullah mendapat wahyu yang pertama ini, dari cuplikan ke cuplikan adalah manusia biasa. Artinya ya masa kecil secara alami, bermain, kemudian agak dewasa, berdagang, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui, setelah itu maka dorongan Muhammad untuk menyendiri, meninggalkan hiruk pikuk dunia yang sangat ramai di zamannya, yaitu pergi ke Gua Hira. Jemaah rahimakumullah, padahal Gua Hira itu adalah tebing yang sangat terjal, sukar untuk didaki. Karena ada dorongan yang kuat, maka Rasulullah itu sering, jadi menurut apa yang disampaikan yang tadi saya katakan menurut tafsir Al-Mibah, bahwa dengan dorongan yang kuat saya selalu didorong untuk menyendiri, yaitu pergi ke Gua Hira. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata mengutip dari apa yang disampaikan, apa yang didawahkan oleh Rasul, bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang rutinitas, dalam arti bahasa tulungagunnya tidak ujuk-ujuk. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ternyata yang tersirat, yang tersurat, bahwa sesuatu itu tidak bisa ujuk-ujuk. Misalipun ngaton yang sederhana, wong iku lek biasane tidak terbiasa mengatakan Allah, niku mesti Allah. Orang yang tidak pernah mengucapkan salam sebetulnya sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sing ruwet angel, dan ini sering napa nggih? Bahkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karena apa? Tidak terbiasa. Maka ini adalah sebagai motivasi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebetulnya sesuatu itu tidak ada yang ujuk-ujuk. Pernah didahulukan Pak Imam. Jadi ketika itu Pak Imam kuliah sekitar tahun 79, dan itu saya alami tahun 81. Niku ada memang semacam napa nggih, lare-lare mahasiswa itu. Niku nggih tenan. Jadi jasa talqin. Jadi orang-orang yang hidup biasanya di Surabaya itu, saya masih di Surabaya, itu ada dua rumah sakit besar, Angkatan Laut dan Karangmenjangan. Niku jasa talqin
yang terkenal anak YN. Niku lek wis ibuke bapake ngaten pejabat-pejabat itu biasanya pun ngundang, kon nunggu dibayar gantian, kenal tim. Nah logikanya sebetulnya kita terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Rasul karena memang Gua Hira ini sudah masuk kebiasaan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tentang latar belakang Rasulullah ketika mendapat wahyu pertama. Para ulama itu bersepakat bahwa wahyu itu diterima pada malam hari. Al-Iqra yang waktu itu pertama kali diterima oleh Rasul Muhammad adalah sebanyak 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Marilah kita masuk ke substansi pengertian Iqra. Iqra menurut arti bahasa itu adalah membaca. Membaca yang dimaksud dalam Iqra ini adalah membaca situasi yang beraneka ragam. Ketika ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya Iqra ini berasal dari qira'ah yang berarti menghimpun. Secara matematika menika himpunan itu adalah kumpulan individu yang definisinya sangat jelas. Sebagai masukan kemawon, kalau saya ketika itu mengajar kepada anak-anak himpunan orang-orang yang ganteng, pertanyaan sederhana, apakah itu himpunan? Ini bukan himpunan. Karena apa? Karena ganteng itu relatif. Kalau himpunan bilangan ganjil itu sangat jelas karena ganjil itu 1, 3 dan seterusnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ambil contoh Iqra yang artinya tadi menghimpun, contohnya A, kemudian ada spasi K, ada spasi Q. Ketika spasinya ini kita hilangkan, kita jadikan 1, kita baca secara cepat akan terdengar aku. Saya yang dipisahkan oleh spasi S-A-Y-A masing-masing terdiri dari 4 huruf. Ketika kita baca secara cepat, maka itu akan terdengar satu kata saya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara umum bahwa Iqra dari kata qira'ah yang artinya membaca, sebetulnya membaca itu tidak harus dalam bentuk teks. Jamaah rahimakumullah, contoh yang lain, mungkin panjenengan sudah terlalu sering, bahkan setiap hari, ketika kita sholat itu tidak akan sah ketika Al-Fatihah kita hilangkan. Berarti di situ ada bacaan Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah di muka panjenengan ada teks? Boten kan? Nah, itulah yang dimanai di dalam tafsir Al-Misbah bahwa membaca itu tidak harus dalam bentuk teks.
Jamaah rahimakumullah, sedikit cuplikan yang ini juga jarang kita mendengar, bahwa ketika Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, surah Al-Iqra, yang waktu itu hanya 5 ayat. Maka kita sepakati dari tafsir Al-Mibah, pada waktu malam hari maka Rasulullah ini didatangi oleh Jibril, utusan Allah. Bahwa Jibril mendatangi Rasulullah itu mengatakan Iqra, bacalah, mengatakan Iqra. Maka Rasulullah menjawab dengan kata-kata bahwa saya ini tidak bisa menjawab. Artinya bahwa saya ini tidak bisa membaca. Di situ digambarkan bahwa pelukan itu sangat erat 2 kali. Iqra demikian. Bahkan Rasulullah itu berangan-angan dalam tafsir itu, apakah ini merupakan ajal saya yang terakhir? Ketika pelukan yang ketiga, Iqra, maka Rasulullah menjawab, apa yang harus saya baca? Maka Jibril melanjutkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dalam tafsir itu disampaikan bahwa ada sesuatu yang aneh. Perintah membaca diberikan kepada orang yang tidak pandai membaca. Maka para pakar berpendapat yang pertama, bahwa membaca itu tidak harus dengan teks. Ternyata yang dimaksud Iqra di sini adalah perintah membaca alam semesta. Jadi 2 kesimpulan itu menurut para tafsir. Bari contoh yang sederhana, dan itu mungkin pernah panjenengan alami, termasuk saya sebagai pendidik selama 35 tahun itu biasanya ngaten. Biasanya anak-anak itu kalau saya diam, padahal kula nggih namung mendel mawon, itu mesti ngaten anak-anak, Pak Tri rodok nesu. Nyapa kok roh? Nah di situ ternyata dibaca dari raut mukanya. Pak Tri seneng hari ini berbahagia, berbunga-bunga. Nyapa kok ngerti? Lah itu terlalu banyak guyu dan seterusnya. Itulah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Ternyata bahwa Iqra yang dimaksud di dalam surah yang pertama yang sebanyak 5 ayat itu tidak harus membaca teks. Kemudian para pakar berpesan, banyaklah membaca. Namun demikian, jangan lupa bahwa bacaan itu kembali kepada fitrah tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ngefeknya ketika kita banyak membaca, itu menurut pakar akan melahirkan yang pertama, penelitian. Ngefeknya dari banyak yang baca tadi, kita akan bisa menganalisis dan akhirnya kita akan bisa menarik kesimpulan. Itulah secara umum
arti membaca. Perlu saya tekankan, tidak harus dalam bentuk teks, bahwa membaca itu hakikatnya adalah membaca alam raya. Pertanyaannya untuk apa? Membaca karena di situ ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah supaya kita mengerti, supaya kita memahami. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa Iqra yang dimaksud adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata sudah 20 menit menurut YouTube saya, bahwa kita masih masuk ke pengantar. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada substansi dari surah Al-Iqra pada ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini paling tidak bisa menjadi referensi panjenengan. Itulah keterbatasan saya. Seandainya apa yang saya sampaikan ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.